Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum Abang membahas alur cerita film kali ini, Abang mau menyapa para detektif yang selama ini sudah menonton video-video Abang. Ada Heru Wasono dari Semarang, Naila Cahdeso dari Lampung, Muhammad Faisal, dan Catatan Pengelana dari Majalengka. Hari ini Abang akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Rekha Citram. Skor IMDb-nya 8,5. Film ini dibintangi aktor India Selatan bernama Asif Ali. Film ini menceritakan misteri pembunuhan seorang gadis yang terjadi di tengah hutan. Hari ini kita semua ditugaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Vivek adalah polisi tangguh, Vincent adalah pengusaha, Reha adalah gadis yang sederhana, Steffi adalah biarawati. Suatu hari di sebuah hutan, seorang bocil bernama Binu bercerita kepada temannya bahwa semalam Binu melihat ayahnya yang bernama Baby dan ketiga teman ayahnya membawa mayat seorang gadis. Beberapa tahun kemudian, seorang polisi bernama Vivek sedang menjalani masa skorsingnya. Vivek diskorsing karena kedapatan bermain judol di kantor polisi. Vivek menjalani masa skorsingnya dengan membantu ayahnya bertani, mencuci mobil, dan melakukan aktivitas lainnya. Vivek mempunyai kekasih bernama Rina yang merupakan seorang reporter. Ketika Vivek dan Rina sedang berkencan di kafe, seorang pengunjung mengejek Vivek dengan sebutan polisi judol. Vivek cuek saja karena Vivek mengakui dirinya bersalah. Di sisi lain, seorang pengusaha kaya bernama Rajendran sedang membicarakan kesehatannya dengan dokter pribadinya. Sang dokter mengatakan kondisi kesehatan Rajendran semakin kritis. Rajendran harus dirawat di rumah sakit. Namun, Rajendran menolak. Rajendran mengatakan, "Dokter, aku sudah tua. Sebentar lagi aku akan mati. Sebelum aku mati, aku ingin melakukan pengakuan dosa." Sang dokter bingung dengan perkataan Rajendran. Malam hari, Rajendran ditelepon oleh nomor tak dikenal. Nomor itu seringkali menelpon Rajendran selama beberapa minggu terakhir. Nomor tak dikenal itu mencoba memeras Rajendran. Beberapa hari kemudian, Kapolres memerintahkan Vivek untuk bekerja kembali. Vivek senang bisa bekerja kembali. Suatu pagi, Rajendran meminta supirnya untuk diantar ke tengah hutan. Sang supir bingung mengapa majikannya ingin diantar ke tengah hutan. Sang supir patuh dan menurut saja. Sang supir lalu mengantar Rajendran ke tengah hutan. 2 jam kemudian mereka tiba di lokasi. Rajendran turun dari mobil dan berjalan kaki ke tengah hutan. Rajendran melarang sang supir untuk mengikuti dirinya. Karena sudah tua dan sakit-sakitan, Rajendran berjalan terseok-seok. Ketika tiba di satu titik, Rajendran duduk dan membuat video secara live. Rajendran mengatakan, 30 tahun yang lalu, aku dan temanku bernama Francis, Baby, dan Vincent mengubur seorang gadis di sini. Aku tidak tahu siapa gadis itu dan mengapa ia dibunuh. Karena aku sudah mengubur gadis itu, aku mendapatkan banyak uang. Namun, aku tidak bahagia dan sakit-sakitan. Baby sudah meninggal dunia dan sekarang aku akan menyusul Baby. Setelah mengatakan hal itu, Rajendran menembak kepalanya sendiri. Video pengakuan Rajendran viral di sosial media. Vivek dan atasannya bernama Mohan beserta tim forensik datang ke lokasi. Mereka semua melakukan olah TKP. Media juga berdatangan ke TKP. Media berebut untuk meliput berita itu karena kasus pembunuhan itu melibatkan nama Vincent yang merupakan seorang konglomerat. Tak lama kemudian, Kapolres datang ke TKP. Kapolres memerintahkan untuk melakukan penggalian. If we get the skeleton, we have a case soon. Di sisi lain, di rumah mewahnya, Vincent sedang merawat sang istri bernama Alice. Alice sudah tua dan sakit-sakitan. Selama ini, Alice menjalani pengobatan di rumah mewahnya. Putra Vincent menunjukkan kepada sang ayah video pengakuan Rajendran yang menyebut nama sang ayah.
Vincent mendengarkan video itu. Vincent santai saja setelah mendengarkan video itu. Setelah itu, Vincent menemui pengacaranya dan membicarakan kasus itu. Beberapa menit kemudian, alat berat tiba di lokasi dan mulai menggali. Dokter forensik bernama Dr. Sajan terus memantau penggalian. Di tengah-tengah penggalian, hujan turun dengan deras. Semua orang berhenti menggali dan berteduh. Vivek berjalan mendekati lubang galian. Vivek melihat robekan kain. Vivek yakin kain itu adalah kain si korban. Setelah hujan reda, kepolisian menyedot air di lubang galian. Vivek dan Dr. Sajan turun ke lubang dan melakukan penggalian. Akhirnya, Vivek menemukan sebuah kerangka manusia dan gelang kaki. Semua temuan itu dibawa ke kantor forensik untuk diteliti lebih lanjut. Besok pagi, hasil analisa Dr. Sajan mengatakan kerangka manusia itu adalah kerangka perempuan. Mohan langsung mengumpulkan semua anak buahnya dan menyusun rencana. Investigasi dimulai. Vivek mendatangi dokter pribadi Rajendran dan beberapa orang keluarga Rajendran. Namun, Vivek tidak mendapatkan informasi yang berarti. Vivek terus melakukan penelusuran. Vivek meminta Rina untuk membantunya mencari informasi. Rina dengan senang hati membantu. Vivek mencari berkas-berkas para gadis yang menghilang. Vivek kemudian menemui keluarga korban sembari menunjukkan gelang kaki yang ditemukan di TKP. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengklaim gelang kaki itu adalah gelang kaki putrinya yang menghilang. Vivek bingung harus bagaimana. Pagi hari, Vivek mencari pelaku lainnya bernama Francis. Namun, ada banyak orang yang memiliki nama Francis. Vivek menemui salah satu pemuda yang ayahnya bernama Francis. Terlihat pemuda itu mengalami cacat mata sebelah. Pemuda itu mengatakan ayahnya sedang menjalani perawatan mata di luar kota. Vivek tidak yakin ayah pemuda itu adalah Francis yang ia cari. Vivek terus melakukan penelusuran. Setelah beberapa hari melakukan penelusuran, Vivek menemui Mohan. Mohan memerintahkan Vivek untuk menemui Bibi Vincent yang masih tinggal di desa. Vivek patuh dan menurut saja. Vivek menemui Bibi Vincent. Bibi Vincent memberikan foto Vincent ketika masih muda. Bibi Vincent mengatakan, ketika muda, Vincent menjadi pelayan pendeta. Vincent kemudian menikah dan merantau ke kota. Vincent berbisnis dan menjadi kaya raya. Beberapa hari kemudian, kepolisian memanggil Vincent untuk dimintai keterangan. Vincent mengatakan ia tidak kenal dengan Rajendran dan tidak tahu mengapa Rajendran menyebut namanya. Vivek merasa Vincent berbohong. Setelah diinterogasi, Vincent dan pengacaranya kembali pulang. Vivek menatap Vincent dengan tatapan yang tajam. Vivek yakin Vincent adalah pelakunya. Vivek akan berjuang keras untuk membuktikan hal itu. Siang hari, Vivek menemui Dr. Sajan dan mendiskusikan kasus itu. Setelah berdiskusi, Vivek kembali pulang. Vivek terus membaca berkas-berkas mengenai kasus ini. Ketika Vivek membaca, Vivek menemukan gadis bernama Reha menghilang setelah melakukan syuting. Seorang pria bernama Chandran melaporkan hilangnya Reha kepada polisi. Besok pagi, Vivek menemui polisi setempat untuk mencari tahu alamat Chandran. Polisi setempat memberitahu Vivek mengenai alamat Chandran dan juga kebiasaan Chandran yang suka mabuk. Vivek lalu menemui Chandran sembari membawa minuman. Vivek bertanya kepada Chandran mengenai Reha. Chandran mengatakan, "Dahulu aku bekerja sebagai makelar artis figuran. Kala itu aku membawa gadis-gadis muda untuk menjadi artis figuran di film terbaru Mammootty. Gadis bernama Reha adalah salah satunya. Reha berperan sebagai biarawati di film Mammootty. Setelah beberapa hari melakukan syuting, tiba-tiba Reha menghilang. Aku dimarahi sutradara atas hilangnya Reha. Aku mencari Reha kemana-mana, tetapi aku tidak menemukannya. Karena aku tidak mengenal Reha, aku tidak tahu di mana alamat Reha. Aku kemudian melaporkan hilangnya Reha kepada polisi." Setelah bercerita, Chandran menunjukkan potongan video Reha di film Mammootty. Vivek baru tahu wajah Reha.
Besok pagi, Vivek memerintahkan anak buahnya untuk menggambar wajah Reha dan menyebarkannya. Vivek lalu melapor kepada Mohan. Vivek berasumsi gadis bernama Reha adalah korban dalam pembunuhan ini. Namun, Vivek belum mempunyai bukti kuat. Vivek akan mencari tahu siapa nomor handphone yang sering menelepon Rajendran selama beberapa minggu sebelum Rajendran tewas. Vivek sudah mendapatkan informasi nomor IMEI handphone itu. Besok pagi, Vivek menemui seorang artis figuran bernama Ceci. Dahulu, Ceci bermain di film Mammootty bersama Reha. Vivek bertanya kepada Ceci mengenai Reha. Ceci menjawab ia tidak kenal dengan Reha. Vivek melanjutkan penelusurannya. Malam hari, di kantor forensik, Vivek dan Dr. Sajan melihat proses pembuatan film Mammootty dahulu di YouTube. Salah satu kru film yang sudah meninggal dunia mengatakan, Reha berakting dengan bagus. Reha berbakat menjadi seorang artis. Ciri khas Reha adalah gelang kaki yang ia pakai. Vivek kemudian melihat gelang kaki yang ditemukan di TKP. Vivek semakin yakin gadis yang menjadi korban pembunuhan itu adalah Reha. Besok pagi, pengacara Vincent menunjukkan foto Reha kepada Vincent. Vincent langsung ketakutan. Vincent memerintahkan sang pengacara untuk melakukan apapun agar kasus pembunuhan Reha segera ditutup. Sang pengacara patuh dan menurut saja. Di sisi lain, Vivek menemui sutradara film Mammootty. Vivek bertanya mengenai Reha. Sang sutradara menjawab ia tidak kenal dengan Reha. Sang sutradara juga menyayangkan hilangnya Reha karena akting Reha sangat bagus. Reha berbakat menjadi seorang artis. Siang hari, pengacara Vincent menemui ketua partai untuk mencari perlindungan. Pengacara Vincent meminta ketua partai untuk menekan kepolisian agar menutup kasus pembunuhan Reha. Jika tidak, Vincent tidak akan menyetor uang lagi kepada partai. Ketua partai bingung harus bagaimana. Malam hari, anak buah Vincent mengajak Chandran minum hingga mabuk. Setelah teler dan tidak sadarkan diri, anak buah Vincent menceburkan Chandran ke dalam bak air hingga tewas. Pagi hari, mayat Chandran ditemukan di pinggir sungai. Vivek sedih melihat hal itu. Mohan memberitahu Vivek kasus pembunuhan Reha akan diambil alih oleh polisi Bahlul bernama Saji. Vivek yakin ini semua pasti ulah Vincent. Vivek tidak akan tinggal diam. Vivek akan terus menelusuri kasus ini. Besok pagi, polisi Bahlul bernama Saji mengambil semua barang bukti yang ditemukan di TKP. Saji tersenyum sembari mengejek Vivek yang diskorsing akibat ketahuan bermain judol. Vivek kesal dan menggertak Saji. Saji ketakutan melihat keberanian Vivek. Saji lalu mengambil semua barang bukti dan kembali ke kantornya. Vivek sedih karena kerja kerasnya sia-sia. Vivek mulai putus asa. Dr. Sajan mendorong Vivek untuk terus melakukan penelusuran karena Dr. Sajan yakin Vivek bisa menuntaskan kasus ini. Vivek bangkit dan kembali bersemangat. Besok pagi, Vivek bertanya kepada sutradara siapa wartawan yang mewawancarai Mammootty di lokasi syuting. Sang sutradara memberitahu alamat seorang wartawan senior yang mewawancarai Mammootty dahulu. Vivek langsung menemui wartawan itu. Wartawan itu mengatakan ia tidak kenal dengan Reha. Ia tidak sengaja mendapatkan foto Reha ketika mewawancarai Mammootty. Wartawan itu kemudian menunjukkan cover majalah yang terdapat foto Reha. Vivek melihat Reha berdiri di samping seorang wanita yang berpakaian seperti biarawati. Vivek kemudian menelpon Ceci dan menunjukkan foto itu. Vivek bertanya kepada Ceci siapa wanita yang menggunakan pakaian biarawati yang berdiri di samping Reha. Ceci menjawab tidak tahu. Ceci mengatakan wanita itu bukan artis figuran. Vivek kaget mendengar hal itu. Malam hari, ayah Vivek menelpon dan memberitahu ia sudah menonton full film Mammootty dan biarawati yang berdiri di sebelah Reha tidak ada di dalam film. Jika wanita itu tidak ada di dalam film, artinya wanita itu bukan artis figuran, melainkan seorang biarawati di gereja. Vivek kemudian mendatangi gereja di dekat lokasi syuting dahulu. Vivek melihat seorang biarawati bernama Steffi sama persis dengan foto yang ada di cover majalah. Vivek yakin Steffi lah yang berdiri di samping Reha.
Vivek dan Steffi duduk dan mengobrol. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Reha. Steffi mengatakan, dahulu Reha adalah seorang artis figuran di film Mammootty. Reha merupakan fans berat Mammootty. Ketika berebut untuk berjalan mendekati Mammootty, baju biarawati yang dikenakan Reha sobek. Reha berusaha meminta tolong kepada seorang penjahit namun ditolak. Reha lalu mendatangi biara yang ada di dekat lokasi syuting. Setibanya di halaman belakang biara, Reha menemui Steffi dan meminta bantuan Steffi. Reha meminta izin untuk meminjam baju biarawati Steffi. Steffi bersedia membantu asalkan Steffi diajak Reha ke lokasi syuting karena Steffi juga fans berat Mammootty. Reha dengan senang hati akan mengajak Steffi. Steffi kemudian meminjamkan baju biarawatinya kepada Reha. Mereka berdua lalu pergi ke lokasi syuting. Sejak hari itu, Reha dan Steffi sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua menjadi dekat. Hari demi hari, Reha dan Steffi terus bertemu. Suatu hari, Mammootty diwawancari oleh seorang wartawan di lokasi syuting. Seusai wawancara, Mammootty berjalan tepat di depan Reha dan Steffi. Reha dan Steffi senang karena bisa melihat Mammootty secara dekat. Untuk merayakan kegembiraan Reha dan Steffi, mereka berdua nongkrong bersama. Namun tiba-tiba hujan turun dengan deras. Reha tidak bisa pulang ke kos-kosannya. Steffi mengajak Reha menginap di biara. Reha patuh dan menurut saja. Sebelum tidur, mereka berdua makan malam bersama biarawati lainnya. Sejak itu, Reha sering menginap di biara. Pagi hari, tiba-tiba uang donasi di biara yang selama ini disimpan di lemari menghilang. Reha juga dinyatakan menghilang. Semua orang menduga Reha membawa kabur uang itu. Pencurian itu adalah tragedi yang memalukan. Kepala biarawati dari kota datang ke biara. Kepala biarawati marah besar atas pencurian itu. Kepala biarawati menyalahkan Steffi karena membawa orang asing menginap di biara. Kepala biarawati melaporkan pencurian itu kepada polisi. Namun, kepolisian tidak pernah menemukan Reha. Setelah menemui Steffi, Vivek pulang dan menemui Rina. Malam hari, Alice dilarikan ke rumah sakit karena keadaannya semakin kritis. Di rumah Rina, Vivek membicarakan kasus ini. Vivek meminta Rina untuk membantunya dengan membuat berita mengenai Reha. Rina bersedia membantu. Beberapa hari kemudian, Vivek menemui Steffi lagi. Vivek bertanya kepada Steffi apa yang terjadi di biara setelah pencurian itu. Steffi menjawab, setelah pencurian itu, kepolisian sering menginterogasi para biarawati di biara. Hal itu membuat mereka tidak nyaman. Akibatnya, beberapa biarawati mengundurkan diri dan pulang ke kampung halaman mereka. Seorang asisten rumah tangga biara bernama Puspa juga pulang ke kampung halamannya. Setelah menginterogasi Steffi, Vivek melanjutkan penelusuran. Anak buah Vivek mendapatkan informasi mengenai siapa pria yang menelpon Rajendran. Anak buah Vivek mendapatkan rekaman CCTV ketika pria itu membeli handphone bekas di toko handphone. Vivek langsung menghampiri pria itu. Di sisi lain, Rina mewawancarai Steffi untuk membuat berita mengenai Reha. Beberapa menit kemudian, Vivek tiba di sebuah rumah terpencil di dekat sungai. Tanpa basa-basi, Vivek langsung menerobos masuk ke dalam rumah itu. Ternyata pria yang menelpon Rajendran adalah Binu. Vivek langsung menginterogasi Binu dan teman Binu. Binu mengatakan, dahulu ketika Binu masih remaja, Binu melihat baby sang ayah membawa mayat gadis bernama Rajendran, Francis, dan Vincent. Sebelum baby meninggal dunia, Binu bertanya kepada sang ayah, siapa gadis yang dikubur? Baby tidak menjawab. Tak lama kemudian, baby meninggal dunia. Pasca meninggalnya baby, Binu dan temannya mencoba memeras Rajendran. Namun, upaya itu selalu gagal. Vivek menyuruh Binu dan temannya tidak kabur keluar kota karena mereka berdua akan dimintai keterangan di pengadilan nanti. Binu dan temannya patuh dan menurut saja. Vivek lalu melapor kepada Mohan. Mohan memuji kecerdasan dan ketangguhan Vivek. Mohan menasihati Vivek agar berhati-hati karena yang dilawan adalah Vincent yang merupakan seorang konglomerat.
Di sisi lain, Rina mewawancarai sutradara untuk membuat berita lanjutan mengenai Reha. Besok pagi, Vivek mendatangi rumah Binu untuk membawa Binu dan temannya ke kantor polisi. Namun tiba-tiba, Binu ditemukan tergantung di pohon. Teman Binu juga ditemukan tewas di pinggir sungai. Mohan dan Dr. Sarjan langsung datang ke lokasi. Kepolisian menyayangkan kematian Binu dan temannya karena mereka berdua adalah saksi kunci. Vivek yakin ini semua adalah ulah Vincent. Hari demi hari, Vivek terus melakukan penelusuran. Vivek melihat kembali berkas-berkas kasus Reha. Vivek melihat foto seorang pria yang matanya cacat sebelah. Vivek teringat ia pernah menemui seorang pemuda dengan kondisi mata yang sama. Vivek teringat ia belum memastikan apakah ayah pemuda itu adalah Francis yang ia cari. Vivek langsung pergi menemui ayah pemuda itu dan ternyata benar adanya. Dialah Francis yang merupakan teman Rajendran. Vivek langsung menginterogasi Francis. Francis mengatakan ia sudah tua dan ingin melakukan pengakuan dosa. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Reha. Dahulu ketika muda, Francis berteman baik dengan Rajendran. Pagi itu, Francis dan Rajendran beraktivitas seperti biasa di desa mereka. Suatu hari, Vincent yang menjadi pelayan pendeta jatuh cinta dengan asisten rumah tangga di biara bernama Puspa. Setiap minggu, para dermawan memberikan sejumlah uang untuk gereja kepada pendeta. Pendeta menyuruh Vincent untuk menyimpan uang itu di lemari biara. Namun, Vincent diam-diam mencuri uang itu. Puspa memergoki Vincent mencuri. Karena cintanya kepada Vincent, Puspa tidak melaporkan hal itu. Sejak itu, Puspa dan Vincent menjadi sepasang kekasih. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Vincent mengajak Puspa merantau di kota dan memulai hidup yang baru. Tetapi mereka berdua membutuhkan uang. Puspa dan Vincent secara diam-diam setiap malam mencuri bahan-bahan pokok di biara. Bahan-bahan pokok itu mereka jual dan hasil penjualannya mereka tabung. Suatu malam mereka dipergoki Baby. Vincent terpaksa mengajak Baby mencuri. Karena ingin mendapatkan lebih, Puspa mengajak Vincent untuk mencuri uang hasil donasi di biara. Vincent langsung setuju. Puspa akan mencuri uang donasi sedikit demi sedikit. Tetapi semua rencana itu berubah ketika Puspa mendengar Steffi akan mengajak Reha menginap di biara. Puspa memberitahu rencana barunya kepada Vincent. Puspa mengatakan ia akan membunuh Reha. Setelah membunuh Reha, Vincent dan Bobby harus mengubur Reha. Puspa akan mencuri semua uang donasi yang ada di biara. Dengan begitu, orang-orang akan beranggapan Reha lah yang membawa kabur uang donasi. Vincent takut mendengar rencana itu, tetapi pada akhirnya Vincent setuju. Pagi hari, Francis dan Rajendran bingung melihat Vincent dan Baby yang sering bolak-balik menggunakan mobil biara. Karena penasaran, Francis dan Rajendran akan mencari tahu. Malam hari, hujan turun dengan deras. Puspa memastikan Reha menginap di biara. Tengah malam, Puspa menyelidap masuk ke kamar Reha dan langsung mencekik leher Reha hingga tewas. Puspa kemudian menyuruh Vincent untuk mengubur Reha. Sementara Puspa mengambil semua uang donasi yang ada di lemari. Ketika Vincent dan Baby hendak mengangkat mayat Reha, tiba-tiba Francis dan Rajendran datang. Vincent terpaksa mengajak mereka untuk bergabung. Vincent akan membagi uang hasil curian kepada Francis dan Rajendran. Mereka berempat kemudian mengubur Reha di tengah hutan. Setelah tragedi itu, Puspa dan Vincent membagi hasil curiannya kepada Baby, Francis, dan Rajendran. Puspa dan Vincent kemudian pergi ke kota dan tidak pernah kembali. Puspa mengganti namanya menjadi Alice. Setelah menceritakan semuanya, Francis bersedia bersaksi di pengadilan nanti. Namun, Vivek dan semua orang belum ada yang tahu siapa Reha dan dari mana Reha berasal. Setelah mendengarkan cerita Francis, Vivek pergi ke rumah sakit dan memberikan bunga kepada Alice. Di bunga itu tertulis, "Get well soon Puspa." Seketika itu, Alice alias Puspa sesak nafas. Vincent marah melihat Vivek. Vivek bertekad akan segera menyeret Vincent ke pengadilan.
Vivek dan Mohan kemudian melapor kepada Kapolres. Kapolres mengatakan, kita harus segera mengetahui di mana rumah Reha dan siapa keluarga Reha untuk memastikan bahwa kerangka yang ditemukan adalah Reha. Jika tidak, kita tidak bisa menyeret Vincent ke pengadilan. The last piece of the puzzle. Arana Rekha. Beberapa menit kemudian, kondisi Alice alias Puspa kembali stabil. Puspa memerintahkan Vincent untuk segera menghabisi Vivek. Vincent patuh dan menurut saja. Vincent menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh Vivek. Pembunuh bayaran yang menyamar menjadi supir truk langsung menabrak mobil Vivek. Vivek terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ayah Vivek menjenguk Vivek di rumah sakit. Rina terus mencari informasi mengenai alamat Reha. Namun Rina belum mendapatkan informasi. Beberapa jam kemudian Vivek sadarkan diri. Rina menemani Vivek di rumah sakit. Besok pagi, seorang artis bernama Jagadis menelpon Rina. Jagadis meminta Rina dan Vivek untuk menemui dirinya. Rina dan Vivek langsung menemui Jagadis. Jagadis mengatakan, ketika Jagadis melihat berita tentang Reha yang diposting Rina di surat kabar, Jagadis langsung teringat akan Reha. Dahulu, Reha adalah penggemar berat Mammootty. Reha seringkali menulis surat kepada Mammootty. Reha berharap suratnya dibalas Mammootty. Namun, Mammootty tidak pernah membalas surat Reha. Ketika Jagadis bermain film bersama Mammootty, Reha menulis surat kepada Jagadis dan mengatakan Reha memuji akting Jagadis. Reha juga mengatakan dalam suratnya ia ingin berakting bersama Jagadis dan Mammootty. Reha rela berhenti sekolah dan meninggalkan keluarga demi berakting bersama Mammootty dan Jagadis. Jagadis tidak setuju dengan hal itu. Jagadis kemudian menulis surat kepada Reha dan menasihati Reha agar tidak meninggalkan pendidikan karena pendidikan penting untuk masa depan. Jagadis yakin Reha yang menulis surat kepada dirinya adalah Reha yang Vivek cari. Jagadis memberi alamat Reha kepada Vivek. Alamat itu berada di Provinsi Tamil Nadu. Vivek langsung pergi ke Provinsi Tamil Nadu. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Reha. Reha adalah gadis sederhana yang memiliki keluarga yang bahagia. Reha hobi menonton film. Reha ingin sekali berakting di sebuah film. Reha akan melakukan apapun demi cita-citanya itu. Namun, sang ayah tidak setuju dengan cita-cita Reha. Sedangkan ibunda Reha dan adik Reha mendukung cita-cita Reha. Ibunda Reha memberikan gelang kakinya kepada Reha. Suatu hari, Reha nekat kabur dari rumah untuk ikut seleksi akting di film Mammootty di Provinsi Kerala. Beberapa jam kemudian, Vivek tiba di rumah Reha. Vivek melihat kedua orang tua Reha sudah meninggal dunia. Yang tersisa hanya adik Reha. Vivek memberikan gelang kaki yang ditemukan di TKP kepada adik Reha. Seketika itu, adik Reha menangis. Adik Reha baru sadar sang kakak sudah lama meninggal dunia. Setelah Vivek dan adik Reha saling bercerita, adik Reha bersedia bersaksi di pengadilan untuk memastikan bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka sang kakak. Vivek lalu kembali ke Kerala. Di sisi lain, Mohan menceritakan semua kejahatan Alice dan Vincent kepada putra Vincent. Putra Vincent baru tahu bahwa kedua orang tuanya pernah melakukan pembunuhan. Putra Vincent kecewa terhadap kedua orang tuanya. Putra Vincent kemudian mendatangi kedua orang tuanya dan mengungkapkan kekecewaannya. Beberapa menit kemudian, Puspa menghembuskan nafas terakhir. Besok pagi, Vivek menggunakan seragam polisi pergi ke rumah mewah Vincent bersama Mohan dan Kapolres. Vincent ditangkap dan akan diproses di pengadilan. Ketua partai tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, kerangka Reha dimakamkan. Steffi turut hadir di pemakaman itu. Mammootty mengirim foto untuk membalas surat Reha. Vivek memberikan surat itu kepada adik Reha. Adik Reha sedih membaca kata-kata Mammootty di balik foto. Habis. Dengan penuh rendah hati dan tanpa menggurui, pesan film ini adalah carilah rezeki dengan cara yang baik, karena hal itu akan mendatangkan keberkahan. Jika kita mencari rezeki dengan cara yang buruk seperti Vincent dan Alice, kita akan hancur dengan sendirinya.
Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.